Anggota BTS telah mengakui di masa lalu bahwa gaya hidup sibuk mereka mencegah mereka untuk berkencan. Saya tidak pernah bisa berkencan dengan seseorang. Kami bahkan tidak punya waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga kami. Gaya hidup kita sangat berbeda dengan orang lain. Bahkan, jika kita berada dalam suatu hubungan, itu tidak seperti hubungan yang terkandung dalam kata itu, kata Jimin. Namun, ada saat-saat anggota BTS membicarakan kehidupan cinta mereka sebelum debut. Inilah beberapa momen tersebut. Yang pertama, RM berbicara tentang pacar SMA-nya. Selama episode Problematic Man, RM berbagi beberapa detail tentang perpisahannya dengan pacar SMA-nya. Dia berbagi bahwa pacar SMA-nya memiliki banyak teman pria, dan meskipun RM tidak melihat ini sebagai masalah sekarang, hal ini mengganggu dirinya yang lebih muda. Keduanya juga terus-menerus berdebat satu sama lain, dan ini mempengaruhi perasaan RM. Karena dia tidak lagi merasa bahwa perasaannya asli, ia akhirnya memutuskan untuk putus. Yang kedua, Jimin berbicara tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Selama episode Rookie King, beberapa anggota BTS berbicara tentang kehidupan cinta masa lalu mereka. Jimin mengungkapkan bahwa dia pernah memiliki cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jimin kemudian mengaku bahwa setiap kali dia melihat orang yang dia sukai, wajahnya akan menjadi merah dan hatinya akan menjadi gila. Yang ketiga, J-Hope pada pacar masa lalunya. J-Hope memiliki cerita yang agak menyedihkan, karena pacar masa lalunya akhirnya meninggalkannya untuk pria lain. Yang keempat, V pada cinta bertepuk sebelah tangannya. V juga pernah memiliki cinta bertepuk sebelah tangan, dan dia ingin mengakui pada gadis itu melalui telepon tetapi tidak pernah bisa mengumpulkan keberaniannya. Yang kelima, surat Suga untuk mantan pacarnya ketika Suga masih sekolah. Ketika Suga masih sekolah menengah, dia akhirnya mengirimkan surat tentang mantan pacarnya ke pembawa acara radio lokal. Mengingat cinta masa laluku, tahun 3 kelas 3 nomor 13, Min Younggi. Halo, saya Min Younggi yang tinggal di Daegu. Saya malu menulis surat ke radio yang selalu saya dengarkan. Guru bahasa Korea kami meminta kami untuk menulis surat yang dapat dikirim ke radio, kata Suga. Dalam surat itu, Suga berbicara tentang bagaimana dia bisa mengumpulkan keberanian untuk mengaku pada gadis ini. Saya malu untuk mengatakannya, tetapi saya menyukai seorang gadis tahun lalu di tahun kedua sekolah menengah saya. Karena saya sangat pemalu, saya tidak bisa berbicara dengannya, jadi kami tetap berteman. Saya menjadi lebih ragu saat kami semakin dekat. Saya tidak ingin tetap berteman, jadi saya mengakui perasaan saya. Tapi dia bilang, ya saat aku mengakui menyukainya, kata Suga. Namun, Suga juga mengungkapkan bahwa mereka akhirnya putus karena rasa malunya. Kami akhirnya berkencan, tetapi saat itulah masalah dimulai. Karena aku sangat pemalu, aku tidak bisa bersikap wajar dengannya sekarang karena dia adalah pacarku. Saya tidak memperhatikannya dan membandingkannya dengan bagaimana hubungan kami ketika kami hanya berteman. Ada perbedaan yang jelas. Hubungan kami menjadi canggung lebih dari siapapun. Kami tidak berkencan selama itu dan karena semua masalah ini, dia berkata, mari kita berteman saja dan memutuskan hubungan. Ketika saya mendengar kata-kata itu, saya merasa seperti sisi dada saya kosong. Saya merasa ditinggalkan, kata Suga. Dia menutup surat itu dengan meminta maaf kepada mantan pacarnya dan berterima kasih atas kenangannya. Saya benar-benar mengerti dari mana asalnya ketika dia memutuskan hubungan dan saya merenung setelah itu. Saya akan memikirkan semua kesalahan saya yang saya lakukan dan bagaimana saya bisa memperbaiki diri. Sekarang, saya juga memikirkan kembali tentang hari-hari itu dan berharap saya akan berperilaku berbeda. Jika saya bisa kembali, saya akan melakukannya dengan lebih baik, dan saya tahu saya bisa berbuat lebih banyak untuknya. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya dan menyukainya dengan bangga. Memikirkan kembali hari-hari itu menyakitkan dan menyesalkan bagiku. Jika dia mendengar saya mengucapkan surat pengakuan dosa ini, saya ingin mengatakan hal berikut kepadanya. Saya sangat menyesal telah memperlakukan Anda seperti itu. Anda pasti merasa sangat sakit hati ketika saya bersikap seperti itu. Saya pribadi memikirkan kembali dan melihatnya sebagai kenangan yang baik sekarang. Terima kasih telah membuat kenangan yang indah bersamaku, kata Suga. Dan inilah yang dikatakan anggota BTS kepada seorang gadis setelah berkencan. Ketika BTS menjadi tamu di Nico Nico, mereka disajikan dengan penyangga yang memiliki mikrofon di telinganya.
Para anggota kemudian diberikan situasi bahwa mereka sedang berjalan pulang dari kencan dengan seorang gadis, dan ditanya apa yang akan mereka katakan pada gadis itu dalam perjalanan pulang dari kencan tersebut. Berikut adalah tanggapan setiap anggota. Yang pertama, RM. RM memberikan jawaban sederhana, karena dia hanya akan berterima kasih kepada gadis itu untuk kencannya. Yang kedua, Jin. Jin memiliki jawaban yang mirip dengan RM karena dia hanya akan berkata, terima kasih banyak. Yang ketiga, Suga. Suga akan berterima kasih kepada gadis itu dan akan mengantarnya sepanjang perjalanan pulang, karena berjalan sendirian bisa berbahaya. Yang keempat, J-Hope. Saat giliran J-Hope, dia memutuskan untuk menambahkan beberapa humor. Namun, ini segera menjadi bumerang karena anggotanya mulai menggodanya. J-Hope kemudian memberikan pesan sederhana. Yang kelima, Jimin. Jimin akan mengatakan kepada gadis itu, pulanglah dengan selamat. Namun dia sedikit diejek oleh MC karena bertingkah seperti seorang guru. Yang keenam, V. V akan memberitahu gadis itu, ayo kencan. Namun dia segera dipanggang oleh anggotanya karena situasinya setelah kencan yang menyebabkan V mengubah jawabannya. Yang ketujuh, Jungkook. Jungkook memberikan jawaban yang mirip dengan RM dan Jin, memberikan ucapan terima kasih yang sederhana kepada gadis itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kencan BTS ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.